Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan berbelok kiri menuju ke Semanggi saat ini terpantau lancar. Begitupun yang akan menuju ke Tebet ataupun Manggarai terlihat adanya antrian kendaraan hanya menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 150 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir. Kemudian pemirsa dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu, Depok ataupun yang akan mengarah ke Tebet atau Manggarai saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami harap para pengendara untuk selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan juga marka jalan yang berlaku di kawasan ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani siang hari ini juga terpantau cukup landai. Adanya peningkatan jumlah kendaraan namun tidak terlalu signifikan. Terlihat saat ini sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Selanjutnya dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Antisipasi akan banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Di mana kondisi arus kendaraan dari tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru siang hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi juga terpantau cukup lancar. Berbeda dari hari biasanya, situasi lalu lintas saat ini terpantau cukup lengang. Kemudian pemirsa dari arah Jatinangor yang akan menuju ke tol Cileunyi lalu lintas juga terpantau lancar. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan menuju ke Jawa Tengah, tepatnya di Pospol Kendal. Arus kendaraan terpantau cukup lengang baik dari Pekalongan yang akan menuju ke Semarang ataupun dari arah Semarang yang akan menuju ke Pekalongan. Siang hari ini lalu lintas terpantau lengang, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Namun dari pantauan CCTV kita lihat beberapa kali banyaknya kendaraan besar seperti truk pengangkut barang yang melintas, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Walaupun lalu lintas terpantau lancar, kami harap para pengendara untuk selalu berhati-hati. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Di informasi berikutnya, pemirsa, aksi solidaritas atas meninggalnya salah satu driver ojek online, Afan Kurniawan, berlangsung di Kabupaten Sidoarjo dengan melaksanakan sholat gaib, doa bersama dan menyalakan lilin duka cita di Mako Polresta Sidoarjo Jumat 29 Agustus 2025 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat gaib berlangsung usai sholat Jumat dan sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Polresta Sidoarjo. Polisi bersama driver ojol tampak berbaur mengikuti rangkaian kegiatan solidaritas tersebut. Kapolresta Sidoarjo Polda Jawa Timur Kombes Pol Christian Tobing menjelaskan bahwa kegiatan solidaritas pihaknya bersama dengan rekan-rekan ojol adalah sebagai wujud solidaritas dan turut duka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan. Pada kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo juga berharap sinergi yang terjalin baik dari pihak kepolisian dengan ojol agar tetap terjalin solid, terutama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas aman dan kondusif. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka meningkatkan pengembangan penguatan fungsi hukum personil Polda Balut melalui bidang hukum menggelar rapat kerja teknis di Muara Hotel Ternate. Berikut laporan dari personil Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pengembangan penguatan fungsi hukum personel, Polda Malut melalui bidang hukum menggelar rapat kerja teknis di Muara Hotel Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan peran sentral dan strategis bidang hukum dalam tubuh Polri. Bitkum Polda Maluku Utara memegang peran krusial, tidak hanya dalam pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum, tetapi juga dalam pengkajian, pengembangan hukum, serta penegakan hak asasi manusia. Wakapolda menyatakan bahwa rakernis ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan kemampuan para kasikum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara profesional dan proporsional. Beberapa poin kunci menjadi fokus dalam arahan Wakapolda, di antaranya adalah peningkatan kapasitas digital, antisipasi perubahan hukum nasional, peningkatan kualifikasi akademik serta fungsi dan keteladanan. Rakernis Bidang Hukum Polda Maluku Utara tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan solutif guna memperkuat fungsi hukum di jajaran Polda Maluku Utara, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan penegakan hukum di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.